Ya, recordnya sudah berjalan ya. Oke, sebentar. Oke, sebelum masuk ke materi, Kak Ditra mau kenalan dulu dengan Sofia dan Kalila. Di sini sudah ada dua gitu ya, artinya sudah hadir semua. Oke, sebelumnya Kak Ditra dulu berarti yang perkenalan. Nama kakak itu Ramanda Ditra Christian, kerap disapa. Oh, sama Kak Willy manggilnya Kak atau Mister? Kak, Kak, Kak. Nah, berarti sama Kak Ditra manggilnya Kak juga ya. Kita nggak terlalu jauh kok. Jadi jangan panggil Mister ke apa ya? Terlalu ini nanti dewasa. Sabar, jangan buru-buru jadi Mister. Oke, panggil aja Kak Ditra. Kak Ditra asalnya dari Lampung, saat ini di Tangerang gitu ya. Pengajar matematika. Nah, sekarang giliran dari Sofia dan Kalila nih, yang kenalan dulu. Mungkin dari Sofia dulu boleh? em, nama aku Sofia Zahra Ditama, bisa dipanggil Sofia. Aku dari Depok. Dari Depok. Oke, sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 10. Kelas 10. Oke, bentar lagi masuk sekolah berarti ya? Iya, Kak. Oke, kalau untuk Kalila, Nama aku Khalilah Salma Rafifah, aku biasanya dipanggil Lila. hmm. Aku dari Depok, terus aku kelas 10 juga. Lah, sama nih dari Depok. Emang satu tempat atau gimana? Enggak. Enggak, sama-sama dari Depok ya. Oke, dekat berarti ya. Masih di sekitar Jabodetabek. Oke, kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Willy sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya Kak Ditra mau recall dulu sama Kak Willy kemarin season 1 belajar apa? Pangkat. Pangkat. Masih belajar pangkat ya berarti? Mm-mm. Oke, berarti hari ini juga akan menjelaskan terkait eksponensial. Berarti kemarin masih ada cuplikan materi-materi yang masih diingatkan ya? Oke, nanti kalau yang memang sudah lancar, kita lanjutkan. Kalau yang belum paham, boleh ditanyakan kembali. Jadi nggak masalah gitu ya. Kita nanti akan ulas materinya yang dasarnya dulu, lalu nanti akan dilanjutkan ke advance-nya. Itu nanti ada persamaan eksponensial gitu ya. Dan juga nanti ada pangkat bentuk akar, oke? Sudah siap belum? Sudah. Udah. Sudah ya. Kalau begitu, itu dulu bridging awalannya. Nah, kalau sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Share screen-nya seharusnya sudah muncul ya di masing-masing layar Lila dan Sofia. Sudah? Udah. Oke, sudah. Kita akan belajar eksponen. Jadi di materi chapter 1 kelas 10, berarti baru masuk SMA nih, sudah pengumuman semua berarti kan ya? Di chapter satunya itu nanti akan belajar eksponen, baru nanti di chapter 2-nya lanjut ke bentuk lain. Kalau nggak salah ada barisan dan deret gitu ya. Nah, kita belajar eksponen dulu. Mungkin satu dua pertemuan kemarin sudah sama Kak Willy, sekarang sama Kak Ditra. Lebih ke penguatannya gitu ya. Dan merecall kembali apa yang telah dipelajari kemarin. Supaya nanti ketika di kelas, ketika belajar di kelas itu sudah memiliki pemahaman yang lebih baik gitu. Oke, kita masuk ke eksponen. Itu ada pangkat, ada sifat operasi, dan ada pengaplikasian secara kontekstualnya. Nah, dari yang telah dipelajari di listen 1, apa yang kalian ketahui terkait eksponen? Boleh berpendapat, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Apa saja jawabannya oke. Ada yang tahu nggak eksponen apa? Perkalian berulang. Ya kan? Kemarin belajar pangkat kan? Berarti pangkat itu menandakan eksponensial atau perkalian berulang. Nah, sebelum ke sana, Kak Ditra mau bawa ke ceritanya dulu. Kenapa ya kita harus belajar eksponensial? Kira-kira ada yang kebayang nggak? Kenapa sih harus belajar matematika apalagi bagian eksponensial? Boleh kasih pendapat kenapa harus belajar eksponen? Hmm, ada yang mau berpendapat nggak? No, nggak ya? Oke.
Jadi belajar eksponensial itu kalian cita-citanya apa rencananya? Dari Sofia, cita-citanya apa nih? Sekaligus Kak Ditra tanyain dulu. Hmm, Hmm? dokter. Dokter. Terus kalau Lila? Hmm. Belum kebayang ya. Kalau Genji biasanya apa aja terabas gitu ya. Oke, kita akan bahas dari sisi Sofia nih, dokter. Dokter pasti awal mula sebelum jadi dokter itu pasti masuk SMA-nya bakal jurusan IPA, itu yang pertama, gitu kan ya. Akan fokusnya di bidang sains. Terus yang kedua nanti kalau perkuliahan ya otomatis bakal banyak praktikum di lab, betul? Nah, gambarannya eksponen itu akan ketemu di laboratorium juga nih, Sofia. Jadi, kalau misalkan nanti ada praktikum yang misalkan berkaitan dengan penelitian terkait bakteri dan lain sebagainya ataupun virus dan seterusnya, dan ataupun juga kalau di bidang kimia itu nanti akan belajar terkait senyawa-senyawa kimia yang sifatnya radioaktif gitu. Nah, itu akan berkaitan dengan eksponen gitu, di mana pertumbuhan bakteri atau penyebaran virus yang menyebarnya secara masif itu pertumbuhannya bisa dikatakan eksponensial, yang mana dia artinya akan selalu meningkat gitu. Makanya grafik eksponensial itu seperti ini gitu. Kebayang? Di dunia pekerjaan itu eksponensial digunakan? Kebayang ya? Oke, kita akan lanjut dulu. Ini yang tadi Kak Ditra sampaikan. Terus kalau kalian pernah nggak dapat pesan BC-an di WhatsApp, terus diteruskan? Pada saat itu mungkin belum tahu kalau BCN itu sebenarnya fake gitu ya atau hoax gitu kan. Jadi kita ya udah kayak sebarin aja BCN ke banyak kontak. Terus setiap kontak itu ternyata meneruskan kembali ke orang lain kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu? Waktu ada tren-tren BCN yang harus di-share ke banyak orang. Pernah kan ya? Nah, itu salah satunya. Jadi pengiriman informasi atau broadcast awalnya dari satu ke kedua orang itu akan meneruskan. Kalau Kalau bisa dibilang kayak gini deh, semacam gosip di media sosial. Nah, itu juga pertumbuhan atau penyebarannya itu secara eksponensial karena dia akan diterima semakin banyak orang. Dari yang awalnya nerima dua, dua itu nyebarin ke dua lainnya. Disebarin lagi. Ya, gitulah perkembangan dari informasi. Itu juga bertumbuhnya secara eksponensial. Gambarnya itu seperti grafik yang di sebelah kanan. Jadi awalnya cuma ada satu pesan, disebarkan ke dua orang. Nah, dua orang ini menyebarkan lagi ke dua lain dan seterusnya. Sehingga itu contoh dari kasus eksponensial. Oke, ke klik banyak ya. Oke, ini kata kuncinya yang akan kita ingat, basis. Ada yang tahu basis itu apa? Selain pengertian yang di sini. Kalian sudah belajar kan ya? Basis yang mana kalau kita lihat dari 2 pangkat 5? Dua. Oke, Dua. basisnya itu adalah yang dua, pangkatnya yang 5, gitu ya. Ini disebutnya selain disebut pangkat, bisa dikatakan sebagai eksponen. Eksponen. Nah, itu artinya pangkat. Terus kita nanti akan ketemu pangkat nol dan pangkat negatif. Kalau boleh tahu kemarin sudah sampai mana belajarnya? Yang paling akhir. Kemarin sih baru apa namanya latihan ngitung pangkat. Bukan pangkat, pecahan. Oh, pecahan. Oke. Ya sudah yuk, kita akan coba recall kembali. Oke, untuk kita menghitung ini, ada perpangkatan nih. Kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Yang pertama kita akan menghitung 3 kuadrat dikali 3 pangkat 3. Ada yang tahu 3 kuadrat itu berapa? 3 dikalikan 3. 3. Berarti dia hasilnya adalah 9. Kita kalikan dengan 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. Yang mana hasilnya itu adalah yang hijau tadi adalah 9, sedangkan yang merah 27. Berarti kita akan mendapatkan berapa? 9 kali 27. Kalau secara perkalian biasanya berapa?
sebentar. 9 kali 7, 63. 9 kali 2, 18. Tambah 6, 24. 243. Ini hasil secara bilangan bulat atau bilangan cacahnya. Nah, kalau di perpangkatan, bentuk ini bisa dibentuk sebagai A pangkat B dikali A pangkat C itu sama dengan A pangkat B tambah C. Karena dia basisnya sama, kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja, oke? Nah, itu yang pertama. Lalu kita akan menyederhanakan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Yang mana kita tahu 2 pangkat 3 itu adalah 8, kita kuadratkan. 8 kuadrat berapa? 6, Iya, 6. 60. 64. 64. Oke, 5 pangkat 0 itu adalah 1. Nanti Kak Ditra akan jelaskan kenapa hasilnya 1. Lalu kita punya persamaan eksponensial. Sudah sampai persamaan eksponensial belum? Belum ya? Belum. Oke, kalau persamaan eksponensial, kita fokusnya ke dalam basis dasar. Jadi, basis dasar itu ada yang paling kecil. Kita akan ingat dan akan sering digunakan itu adalah 2, 3, dan 5. Ini selalu kita gunakan. Kenapa 4 nggak digunakan, Kak? Karena 4 itu masih punya basis dasar. Basis dasarnya adalah 2 kuadrat. Berat. Oke? Kebayang ya, jadi kita punya basis dasar ini yang bisa kita ubah-ubah ke bentuk lebih sederhana. Karena kita pengen cari nilai X, maka kita harus membuat angka 16 yang di sebelah kanan ini menjadi bentuk basis dasar. Di mana 16 itu basis dasarnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Boleh ditebak dulu, 2 pangkat berapa? 8. 2 pangkat 8? 2 pangkat Ada 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 oh kali 2, 16. Berarti 2 pangkat. 4. 2 pangkat berapa tuh? Ayo tebak dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 Oh, kan? 2 4, pangkat 4. 3, 2 pangkat Salah, salah. 4. Berarti 4. 4. Oke, 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4. Kita sudah punya nih. 2 pangkat 4. Nah, di sini basisnya udah sama kan? Ya nggak? Sudah sama belum? Nah, karena sudah Ya. sama, ya udah kita bisa abaikan basisnya. Kita cukup ambil persamaan karakteristiknya. Yang ini. Berarti X-nya itu sama dengan 4. Gampang kan? Ya ini karena soal pemanasan. Nanti kalau soal yang di depan mungkin akan lebih advance gitu ya dibandingkan yang ini. Ini disebutnya sebagai persamaan eksponensial gitu. Jadi sudah tidak belajar sifatnya, tapi kita sudah masuk ke persamaan eksponensial. Terus kita nanti akan mengubah 4 pangkat min 2 menjadi pecahan positif. Yang mana kalau Kak Ditra punya A pangkat min B, itu bisa diubah menjadi pecahan positif jadi 1/A pangkat B. Jadi perlu diingat rumusnya cuma ini. Nanti kita akan ketemu di depan. Artinya kalau 4 pangkat min 2 itu dapat kita ubah sebagai 1/4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 6? Eh, 16 kan? 16. 16. Berarti 1/6, 16. Gitu. Ini di TKA nanti akan ketemu loh. Perpangkatan seperti ini. Apalagi yang persamaan eksponensial. Gitu. Jadi dasarnya yang ini benar-benar harus paham. Nanti di TKA teman-teman akan menghadapi soal sedemikian rupa jenisnya gitu. Tapi memang tidak hanya ini. Cuman nanti akan ada bentuknya yang seperti ini. Begitu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Belum? Oke, kalau belum kita akan next. Masuk ke definisi eksponen. Di sini Kak Ditra akan jelaskan secara singkat kembali di mana definisi eksponen itu adalah kalau Kak Ditra punya basis A yang merupakan bilangan real dan N-nya bilangan bulat positif. Ingat, harus positif bilangan bulatnya. Pangkatnya harus positif, si N-nya. Kalau negatif, ya kita bisa ubah jadi tadi, pecahan positif. A pangkat N itu dibentuk sebagai perkalian berulang dari A, gitu. Makanya dia dikatakan eksponen, dikatakan
Hal lain itu adalah perkalian berulang dari basis yang sama gitu. Jadi A pangkat N, misalkan A kuadrat berarti A dikalikan A. A pangkat N berarti A dikalikan A sebanyak N kali gitu. Nah, bentuk A pangkat N itu disebutnya dengan nama lain bilangan berpangkat. Contoh, Kak Ditra punya 7 pangkat 4, maka 7 dikalikan 7 dikalikan 7 sebanyak 4 kali. Demikian juga X pangkat 5. X-nya dikalikan dengan X sebanyak 5 kali. Itu definisinya. Oke, lalu kita akan masuk ke sifat pertama, yaitu adalah perkalian dengan basis yang sama. Kalau nanti Lila dan Sofia mendapatkan basis yang sama, pangkatnya berbeda, tapi dikalikan, itu cukup dijumlahkan pangkatnya. Dengan syarat A-nya nggak boleh 0. Contoh, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Kalau tadi kita di awal membentuknya seperti ini, di pemanasan. 2 kali 2 kali 2 itu menyatakan 2 pangkat 3. Lalu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu menyatakan 2 pangkat 4. Tapi kalau di eksponensial kita sudah tidak harus menuliskan ini, cukup menuliskan berdasarkan rumus. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 2 pangkat 7. Sedemikian rupa juga boleh, nggak masalah. Contoh lain, X kuadrat dikali X pangkat 5. Pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 5 X pangkat 7. 5 pangkat 3 dikali 5 kuadrat. Pangkatnya ditambahkan 3 tambah 2 hasilnya 5. Berarti kita mendapatkan 5 pangkat 5. Sampai sini masih bisa? Bisa. Bisa ya? Oke. Nanti kalau kecepatan bilang, kalau terlalu lambat bilang. Dan kalau terlalu mudah karena setelah diulang juga bilang ya. Oke, kita masuk ke sifat kedua. Itu ada pembagian, basisnya sama. Apa bedanya dengan perkalian? Kalau pembagian bentuknya sedemikian. Basisnya tetap sama, tapi pangkatnya kita kurangkan. Gitu ya. Jadi ingat-ingat, kalau perkalian dijumlah, kalau pembagian dikurang. Siapa yang diperlakukan? Pangkatnya. Oke? Contohnya 7 pangkat 6 dibagi dengan 7 kuadrat, itu pangkatnya tinggal kita kurangkan. 6 dikurangkan 2, berarti 7 pangkat 6 dikurang 2 itu adalah 7 pangkat 4. Jelas? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Pangkat dipangkatkan. Apa makna pangkat dipangkatkan? Contohnya yang tadi, ada di pemanasan. Kak Ditra tadi punya, kalau tidak salah, berapa tadi? 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kalau tadi Kak Ditra awalnya dihitung 8 dikuadratkan, nilainya 64. Kalau menggunakan sifat ini, pengerjaannya jadi lebih mudah. Jadinya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu pangkatnya tinggal dikalikan. 2 pangkat 3 kali 2. Yang mana kita akan mendapatkan 2 pangkat 6. Hal ini ekuivalen dengan 64. Gitu. Ini caranya untuk mempermudah menggunakan sifat pangkat dipangkatkan. Sampai sini masih jelas? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Oh, ternyata ada nih. Yang soal baru. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti pangkatnya dikalikan. 3 kali 4 itu adalah 12. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 12. Kak, perlu disederhanakan jadi bentuk kecil banget enggak? Kira-kira gimana? Eh, kalau dikatakan perlu atau tidak, kalau pangkatnya semakin besar nggak usah. Sampai sini saja sudah benar. Karena kalau teman-teman mau menghitung sampai dengan 2 pangkat 12 itu akan besar sekali. Jadi nggak apa-apa karena cuman sampai di sini saja berarti ya sudah, itu sudah benar. Biasanya kalau di pilihan ganda itu sudah oke gitu ya. Jawaban seperti ini. Oke, bisa ya. Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, kalau belum kita masuk ke perkalian yang dipangkatkan. Kalau perkalian yang dipangkatkan otomatis juga sama pengerjaannya. Kalau dia ada tanda kurung di dalamnya AB dipangkatkan M berarti masing-masingnya sama. A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Tuh, jadi dia dua-duanya sama. Contoh, 3XY kuadrat dipangkatkan 3. Berarti 3-nya kita pangkatkan 3, yang ini. Terus X-nya kita pangkatkan 3 yang ini. Y-nya karena Y kuadrat dipangkatkan 3 berarti kita bisa punya Y pangkat 2 dikalikan 3. Maka dia mendapatkan Y pangkat 6 yang dituliskan di sini. Oke?
Artinya kita mendapatkan 3 pangkat 3 itu 27, X pangkat 3, Y pangkat 6-nya tetap. Itu untuk pangkat pada perkalian. Kalau pembagian juga berlaku hal yang sama. Jika saya punya A per B dipangkatkan M, maka A pangkat M juga B-nya pangkat M. Nggak cuma punyanya A, tapi B juga punya pangkat M. Contoh, 2X dikuadratkan. Saya tulis ulang di sebelah sini secara panjang. Berarti 2 dikuadratkan dikalikan X dikuadratkan. Sama dengan 4X kuadrat. Gitu kan ya? Sedangkan yang 3Y juga sama, kita kuadratkan, berarti 3 kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan 9Y kuadrat. Kuadrat. Maka memperoleh bentuk sederhananya yang ini. Bisa sampai di sini? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita akan next. Oke, kita akan next. Bentar. Pangkat 0 dan pangkat negatif. Teman-teman harus mengingat konsep pangkat 0. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Kenapa pangkat 0 adalah 1? Misalkan, Kak Ditra punya operasi pembagian yang bentuknya seperti ini. Kalau punya 7 dibagi 7, hasilnya berapa? 1. 1. Oke, kita keep ini dulu secara angkanya. Oke, 7 itu kan berarti 7 pangkat 1, kan ya? 7 pangkat 1. Berdasarkan operasi pembagian pada perpangkatan, itu berarti gimana? 7 pangkat 1 dikurang 1. Yang mana ini hasilnya adalah 7 pangkat 0. Karena kita punya 7 pangkat 7 per 7 adalah 1, maka 7 pangkat 0 juga itu nilainya 1. Tuh, Kebayang? Konsep ini bayang. asal muasalnya dari mana? Kebayang ya? Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nggak masalah mau angkanya jutaan, triliunan, dan seterusnya, itu juga tetap 1 hasil. Gitu. Oke, itu pangkat 0. Lalu kalau pangkat negatif gimana? Kalau pangkat negatif yang dicontohkan tadi, A pangkat min N, maka dapat diubah menjadi 1 per A pangkat N. Misalkan 5 pangkat min 3, berarti ini jadi 1 per 5 pangkat 3. Di mana 5 pangkat 3 itu adalah 125. Maka hasilnya 1 per 125. Ini adalah bentuk lain dari pangkat negatif. Begitu. Ada tandanya nih. Pangkat negatif bukan berarti hasilnya selalu bilangan negatif, di mana pangkat negatif itu menunjukkan posisi kebalikan. Gitu. Posisi kebalikannya. Makanya tadi dikatakan di awal, N-nya itu bilangan bulat positif. Gitu. Gitu ya. Itu dulu. Oke, kemarin berarti sudah dibahas ya bentuk akar sama Kak Willy. Mm-mm. Oke, bentuk akar itu adalah yang seperti ini. Dikasih trik cepatnya tidak? Eh, Jadi belum trik, deh. udah apa belum? Ayo. Belum. Belum ngasih. Kemarin baru pecahan soalnya. Udah belum yang kayak gini? Belum. Belum. Mana nih? Belum ya? Oke, kalau belum, Kak Ditra jelasin pelan-pelan. Karena ini ada dua cara. Ada yang mengikuti secara rumus, yang secara teori, tapi ada juga yang ingat basis dasar. Karena basis dasar itu mempermudah kita. Buat apa? Menyederhanakan bilangan pangkat. Atau Oke, A pangkat N per N itu bisa dibentuk sebagai penyebutnya itu ada di pangkat akar, sedangkan pembilang itu ada di dalam A. Sebelumnya di luar ditaruhnya. Nah, ketika dikalikan, kurungnya dibuang, sama. Ini pangkat N, A-nya dipangkatkan M. Jadi kita terbiasa yang menggunakan bentuk yang ini, supaya lebih mudah. Ini rumusnya. Contohnya adalah seperti ini. 27 dipangkatkan 2 per 3. 27-nya ada di dalam akar, akar penyebutnya itu ada di sini, si tiganya, dan kita kuadratkan. Gitu ya. Bentuk panjangnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 27 kuadrat. Gitu ya. Artinya,
ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari mana? 27 itu basisnya adalah di 3. 3 pangkat berapa kalau 27? 3 pangkat 3 pangkat Tuh, du 3 ya tiga pangkat pangkat ya. 3 3. ya Oke, salah. 3 pangkat 3 dikuadratkan. Oke, berarti kita akan mendapatkan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6. Nah, baru kita sederhanakan. 3 pangkat 6 dibagi 3 sama dengan 3 kuadrat. Sama dengan 9. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Tapi ada cara yang lebih mudah. Cara kedua adalah seperti ini. Nih, Kak Ditra bimbing dulu ya. 27 dipangkatkan 2 per 3. Tadi kita sepakat basis utamanya adalah di 3. Gitu kan ya? 3. Betul? Nah, karena basis utamanya sudah 3, ya sudah kita tuliskan 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Kita bisa pakai apa di sini? Bisa pakai sifat pangkat Dipangkatkan. dipangkatkan. Gitu. Jadi pangkat dipangkatkan. Bagaimana yang terjadi? 3 pangkat 3 dikalikan 2 per 3. Kalau punya 3 dikalikan 2 per 3 kan kita bisa coret 3-nya kan? Betul? Mm-mm. Karena Mm. jadi 1. Berarti kita akan mendapatkan 3 kuadrat sama dengan 9. Ini cukup kita coret. Lebih mudah bukan? Lebih mudah atau lebih sulit cara yang kedua ini? Lebih mudah. Lebih mudah kan ya? Oke, kalau begitu kita akan cek kasus yang 16. Teman-teman boleh cek dulu. 16 itu basisnya berapa? Basis dasar itu cuma tadi ya. 2, 3, 5. 4 itu 4. masih bisa disederhanakan jadi 2 Oh iya. kuadrat. Gitu. Jadi basisnya berapa tuh kira-kira? Hmm, Kalau 16 tadi 2 pangkat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi kita akan punya 2 pangkat 4. Ya udah, 2 dipangkatkan 4 dipangkatkan 3 per 4. Menggunakan operasi perkalian, pangkat dipangkatkan, berarti 3 per 4. 4-nya bisa kita coret, kita akan punya 2 pangkat 3. Yang mana hasilnya sama-sama 8. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut dulu. Ya, ini sudah Kak Ditra ringkas dalam bentuk tabel. Jadi nanti baik Lila maupun Sofia bisa menggunakan ringkasan ini sebagai catatan gitu. Jadi yang perlu diingat yang penting adalah basisnya sama, basisnya sama, basisnya sama gitu ya. Ini sudah Kak Ditra buatkan ringkasan, pasti tidak akan memakan satu lembar. Apa? Catatnya pakai buku atau pakai loose leaf? Ada yang pakai binder nggak di SMA? Biasanya SMA udah mulai pakai binder. Tahu masih pakai buku? Hmm, aku masih pakai buku. Nah, masih pakai buku. Ini harusnya nggak nyampe satu lembar. Jadi catatan rumusnya hanya ini yang perlu diingat sebagai konsep awalnya. Kalau contoh-contoh soalnya tadi boleh ditulis, boleh. Mau dipahami ulang juga boleh gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu contoh terbimbing. Kak Ditra akan memberikan contoh dan Kak Ditra lakukan pembimbingan sembari bertanya, mengerjakan bersama-sama. Nanti akan ada soal latihan untuk Lila dan Sofia secara mandiri. Baru nanti kita cek bareng-bareng jawabannya bagaimana gitu ya. Oke, di sini kita akan menyederhanakan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 kuadrat. Oke, di sini ada sifat dengan basisnya sama, betul? Mm-mm. Tapi yang atas perkalian. Berarti kalau perkalian kita bisa menggunakan sifat perkalian. Oh, Berarti pangkatnya ditambah di jumlah. di jumlah. Berarti 2 pangkat 5 dikalinya nggak usah. Langsung aja ditambah 3 per 2 kuadrat. Sama dengan 5 tambah 3 berapa? 8. Oke, 2 pangkat 8.
per 2 kuadrat. Nah, sekarang di sini ada sifat pembagian kan? Iya nggak? Mm-mm. Karena ada sifat Ya, pembagian berarti pangkatnya harus dikurang dikurang. Oke, berarti kita akan memperoleh 2 pangkat 8 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2 dua pangkat pangkat 6. 2 pangkat 6. Sampai sini itu sudah benar. Mau disederhanakan jadi 64 itu juga boleh. Gitu ya. Gak masalah. Kalau di pilihan ganda adanya pilihan ini, jawab ini. Tapi kalau ada pilihan ini, boleh juga dijawab gitu. Yang penting 2 pangkat 6 dan 64 itu sama-sama benar. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba pangkat pada pecahan yang mengacu pada bentuk akar dengan melihat basis yang sama. Basis yang sama dan juga basis dasar. 16 basis dasarnya apa? Dua pangkat 2. 2 4. pangkat 4. Oke, 4. jadi 16 pangkat 3/4. Kak Ditra tulis ulang. Ditambah 27 pangkat 2/3. Kita cek basis masing-masingnya. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 3/4. per Kalau 4. 27 berarti basisnya berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Oke, karena basisnya sudah sama, kita tinggal coret-coret aja. 4 kita coret, 3 kita Red. coret. Berarti kita akan memperoleh 2 pangkat 3 ditambah 3 Red. kuadrat. Sampai sini boleh. Mau disederhanakan boleh nggak, Kak? Boleh. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Dan 3 kuadrat itu adalah 9. Maka 9 ditambah 8 hasilnya berapa? 17. 17. Jelas. Bisa sampai di sini? Bisa. Bisa. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu, Lila dan Sofia? Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Dan kalau Enggak. ada penjelasan yang kurang, boleh juga. Aman? Emas. Oke. Bentar ya. Yuk, kita lanjutkan. Ada ekspresi aljabar. Di sini ada yang bentuknya cukup panjang. Oke, caranya kayak tadi. Kalau punya A dikalikan B dipangkatkan C, itu berarti A pangkat C dikalikan B pangkat C. Gitu ya. Kalau punya pembagian A per B dipangkatkan C, berarti A pangkat C per B pangkat C. Gitu ya. Sama halnya dengan untuk mengerjakan soal yang ini. Kita punya pangkat dipangkatkan dalam bentuk pembagian. Ya sudah, berarti sama-sama X kuadratnya itu dipangkatkan 2 dikalikan Y pangkat min 3 dikuadratkan per X pangkat min satunya juga sama, kita pangkatkan dengan 2 dikalikan Y kuadrat dipangkatkan 2. Sampai sini untuk bentuk tahap kedua bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, 2 kali 2 karena pangkat dipangkatkan hasilnya berapa? Di Yang ini kan berarti jadi 4. bentuknya. Oke, 2 kali 2 dikali Y pangkat min 3 kali 2 per X pangkat min 1 kali 2 dikali Y pangkat 2 kali 2. Oke, Kak Ditra teruskan di sini. Tadi X pangkat 4 ya? X Iya. pangkat 4, Y-nya min 3 kali 2 berapa? Y min 6. Min 6. Y Oke, pangkat min 6. Y pangkat min 6. Kalinya di sini aja biar nggak kejauhan. Y pangkat min 6 per X min 1 dikalikan 2. X min 2. Oke, X pangkat min 2. Terus Y-nya pangkat 4. Y pangkat 4. Oke, kalau begitu kita akan operasikan berdasarkan bentuk pembagian kan. Iya. Pangkatnya bisa kita kurang. Kurang. Oke, berarti kita mulai dari yang X dulu nih. X pangkat 4 dikurang negatif 2. Kalau min ketemu min, hasilnya Plus.
Plus. Oke, positif atau plus. Jadi min kali min plus. Min kali plus. Eh, Min kali plus. min, Tetap min, min. min, Plus kali min. min, Min. Plus kali plus. 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 Oke, bisa ya. Berarti kita punya Y pangkat min 6 dikurang 4. Nah, kalau negatif berarti hutang kembali gitu kan ya? Betul? Mm-mm. Oke, hutangnya Betul. berarti bertambah. Oke, 4 dikurang negatif 2. Berarti hasilnya berapa? Apa ya? Oh lagi 6. ya lagu 6. Nova ya? Oke, X pangkat 6. Dikali Y punya hutang 6, hutang kembali 4. Berapa total hutangnya? 10. 10. Berarti di sini dinyatakan sebagai negatif 10. 10. Nah, kira-kira ini sudah boleh atau belum jawaban seperti ini? Jawabannya adalah Boleh. sudah boleh. Tapi kalau ditanyakan yang sederhana dan positif, bentuknya gimana? Sederhana dan positif. Berarti kita harus ubah bentuk Y itu menjadi pangkat Gitu. positif. Berarti kita punya X pangkat 6, Kak Ditra tuliskan lagi di sini, Y pangkat min 10. Itu kalau mau pangkat positif, berarti X pangkat 6 dikali 1 per Y pangkat 10. Sehingga kita akan punya X pangkat 6 per Y pangkat 10. Begitu. Bisa untuk menyederhanakan dalam bentuk pangkat positif? Bisa. Bisa. Masih mudah ya? Masih kan? Masih. Oke, aman ya kalau begitu. Kita akan lanjutkan. Oke, ya. Ini. Oke, tadi jawabannya sudah benar ya. X pangkat 6 per Y pangkat 10. Ada guided practice one. Kita akan kerjakan bersama. Kalau tadi Kak Ditra prinsipnya bertanya, sekarang Kak Ditra mengerjakan sambil diarahkan teman-teman, gitu ya. Kira-kira teman-teman mau mengarahkan Kak Ditra kemana gitu ya. Oke, bentuknya mirip dengan yang tadi, gitu. Kita ingat kembali. Oke, kita akan lakukan yang ini. Oke, kita punya tulis ulang ya di sini. 4A pangkat 3, B pangkat min 2, per 2A pangkat min 1, B pangkat 4. Keduanya dikuadratkan. Oke, berarti kita bisa mengeluarkan sesuai basis yang sama gitu kan ya? Mm-mm. Gimana? Berarti 4 per 2-nya kita pisahkan, dipangkatkan 2. Terus A-nya juga kita pisahkan, A pangkat 3 per A pangkat min 1 dipangkatkan 2. B-nya juga sama, B pangkat min 2 per B pangkat 4. Dikuadratkan. Oke, sekarang sudah terpisah nih semuanya. Kita lakukan perpangkatan dulu. Oke, berarti kita mula-mula akan mulai dari sini. 4 dikuadratkan, betul? Betul. Dibagi dengan 2 kuadrat, dikalikan dengan A pangkat 3 kali 2 per A pangkat min 1 kali 2. 2. Di bawahnya yang ini berarti B pangkat min 2 kali 2 per B pangkat 4 dikalikan 2. Sampai sini dulu, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Belum? Oke, kalau belum berarti kita lanjutkan 16 per 4, gitu kan ya? Lalu yang ini berarti A pangkat 3 kali 2, 6 per A pangkat negatif 2. B-nya berapa? Min 6, Min 4. min 4 per B pangkat 8. 8. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti kita akan memperoleh 16 per 4. 4. 4. Oke, kita punya 4. Bentuk sederhana dari 16 per 4. Terus A-nya pakai sifat pembagian. A pangkat 6 dikurang dengan negatif 2. 2. Jadinya B-nya min 4 dikurang 8. 8. Oke, berarti hasilnya berapa? 4 A 6 dikurang min 2. Min jadi Plus positif. positif. Berarti A pangkat 8. 8. B-nya pangkat berapa? Jadinya min 12 pangkat min 12.
min 12. Oke, karena pangkatnya negatif, kita bisa ubah jadi pangkat Positif. positif. Jadi 1 per B pangkat 12. Atau bentuk sederhananya itu adalah 4A pangkat 8 per B pangkat 12. Sampai sini paham? Paham. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau bisa ini sama ya jawaban yang Kak Ditra tuntun beserta yang sudah dituliskan secara ketikan gitu ya. 4A pangkat 8 per B pangkat 12. Oke, di sini akan ada common mistakes atau kesalahan yang biasanya terjadi baik itu di siswa ataupun siswi ketika mengerjakan soal ujian. Yang pertama, karena khawatir waktunya habis, jadi kita terburu-buru sehingga kita lupa menggunakan sifatnya. Kesalahan yang pertama, kalau ada pangkat tapi operasinya penjumlahan, bukan berarti pangkatnya dijumlah. Gitu ya. Ini nggak boleh operasi seperti ini. Ini dilarang. Oke? Dilarang ya. Lalu berikutnya, A tambah B dikuadratkan itu bukan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini nanti akan ada di materi polinomial. Atau kita bisa bentuk A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Berarti kali silang A dengan A kuadrat, A kali B itu adalah AB, terus yang ini B dikalikan A itu juga AB, dan B dikalikan B itu adalah B kuadrat. Maka kita akan mendapatkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kapan ini dipelajari? Ada di materi polinomial bertahap. Lalu berikutnya, kalau punya A pangkat min N, itu bukan min A pangkat N. Ini juga salah. Harusnya dia adalah 1 per A pangkat N. Terus 0 pangkat 0 sama dengan 1 begitu saja. Nah, kalau bentuk 0 pangkat 0 itu tidak bahas sebagai aturan umum. Jadi kalau A pangkat 0 baru 1. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu tidak bisa ditentukan. Itu. Jelas sampai sini? Oke. Kita masuk ke fungsi eksponensial, tambahan materi lebih advance karena sudah SMA. Kalau di SMP hanya belajar sampai hal tadi. Kalau di SMA ketambahan fungsi eksponensial. Pengantar nanti ketika kalian mau melanjutkan studi itu fungsi eksponensial kepake. Dan soal cerita di TKA harusnya ada yang membahas terkait eksponensial. Oke, salah satu bentuk fungsi eksponensial itu dinyatakan sebagai fx n dikalikan a pangkat x. Ini rumusnya, berarti dia pertumbuhan semakin banyak, semakin meningkat, dan semakin besar populasinya. Jadi, apa dinyatakan sebagai pertumbuhan ketika nilai a-nya lebih besar dari 1. Jadi, nilai fungsinya otomatis cenderung meningkat cepat, gitu ya. Karena dia besar dari 1, makin naik gitu. Sedangkan kalau peluruhan itu ada di antara 0 sampai 1, nilainya semakin kecil. Grafik pertumbuhan contohnya seperti ini. Dia semakin ke atas, ketika X-nya membesar, Y-nya juga ikut membesar. Sedangkan kalau peluruhan itu adalah kalau X-nya semakin membesar, Y-nya ternyata semakin kecil. Jadi dia semakin turun. Grafiknya itu kalau ini bisa dikatakan sebagai kesembuhan atau kematian gitu ya. Sedangkan kalau yang ini sebagai kelahiran atau penyebaran virus berarti semakin banyak yang terjangkit, semakin banyak yang tersebar bakteri, terkontaminasi bakteri, dan seterusnya. Jadi dia menggunakannya pertumbuhannya eksponensial. Tapi kalau ini disebutnya sebagai peluruhan. Begitu. Itu secara grafiknya. Oke, ada secara kontekstual, kita akan menjadi apa? Misalkan kalau kita di lab akan meneliti suatu pengamatan terhadap bakteri, gitu ya. Kita ternyata awal-awal punya 40 bakteri. Setiap 30 menit, jadi yang awalnya kita punya 40 di titik awal, lewat 30 menit, dia belah 2 kali. Kalau membelah 2 kali lipat, berarti kan setiap bakteri belah 40, setiap satunya belah jadi 2. Berarti setiap 40 itu jadi banyak kan? Iya nggak? Betul? Ngecen dulu nggak?
Apa udah mulai bingung kalau udah masuk ke materi fungsi eksponensial? Masih aman nggak? Halo, masih aman? Masih ya? Oke, kalau masih aman kita lanjut. Tadi kan sudah dikatakan bakterinya itu membelah setiap bakteri, bukan hanya satu bakteri saja. Karena bakterinya ada 40, ya kita bisa menggunakan konsep tadi, pertumbuhan pada eksponensial, yang menggunakan fx itu sama dengan n dikalikan a pangkat x, yang mana n-nya itu adalah bakteri awal. Oke, bakteri awal. Terus A-nya apa, Kak? A-nya itu bisa dinyatakan sebagai membelahnya. Kalau satu setelah 30 menit membelah jadi dua, berarti kan A-nya basisnya itu adalah 2. Gitu ya. Berarti 40 dikalikan 2 pangkat X. Itu untuk fx-nya. Jadi kita punya bentuk persamaan ini. Lalu ada pertanyaan. Tentukan model jumlah bakteri setelah X fase, berarti yang ini modelnya, bentuknya dalam X fase, yaitu 40 dikali 2 pangkat X. Sedangkan ditanyanya adalah setelah 3 jam. Karena setelah 3 jam, 3 jam itu ada berapa menit? 3 dikalikan 60 menit. Ada berapa menit, teman-teman? Ayo, 3 kali 60 ada berapa menit? 40. 60, 108, 80 menit. Oke, dari 180 menit, kita bagi 30. Karena kan dia membelahnya setiap 30 menit. Berarti dia proses membelahnya ada berapa kali, gitu ya. Oke, berarti 180 menit dibagi 30 menit. Berapa? 4. 180 bagi 3? Eh, 18 bagi 3? 6. 6. Oke, berarti ada 6 kali membelah, gitu ya. Nah, karena kita punya 6 kali membelah, kok membeli itu tulisannya. Berarti F6 yang ditanya. Maka 40 dikali 2 pangkat 6. Ya udah kita hitung 40 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 6. 16. 16 kali 2 berapa? 32. 2 kali 2, 64. 64. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64. Yaudah, berarti kita punya 40 dikalikan 64. Coba hitung. 40 kali 64 berapa? Ada juga kalinya. Ya kan? Coba dimatiin ya. Ayo, Mana? 60 kali 20. 2500. Oke, 2500 pas. 2560. 60 ya. Oke, berarti total bakteri setelah 3 jam, dia semakin banyak. Bayangin, dari 40 kita tinggal selama pengamatan 3 jam, dia jadi sebanyak ini. Berarti dia meningkatnya sangat cepat, gitu kan ya? Gitu. Itu contoh yang pertama. Oke. Lalu yang kedua ada peluruhan dosis obat. Oke. Ini ada kaitannya juga di bidang sains gitu ya. Dosis awal obat adalah 80 mg. Setiap jam akan tersisa 75% dari dosis sebelumnya. Jadi ibaratnya makanya kita ada anjuran minum dosis obat itu 3 kali sehari, betul? Nah, 3 kali sehari itu bukan berarti pas waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bukan. Tapi diatur 24 jam itu dibagi dengan 3. Supaya apa? Dosisnya berjalan sesuai dengan masa peluruhannya. Gitu. Jadi biar kita, ibaratnya kalau minum antibiotik, badan kita ya terjaga selama 24 jam. Kalau kita minum pagi, makan pagi gitu, baru minum, ya dia jaga 8 jam. Tapi ternyata belum 8 jam kita udah minum lagi gitu. Ya otomatis obat yang kedua juga peluruhannya akan mengikuti jamnya gitu. Nah, ntar makan malam. Artinya waktu malam sampai ke pagi, itu kita nggak dijagain sama obat. Karena peluruhan obatnya itu sudah habis sebelum kita makan pagi gitu. Terkadang kita ada miss di situ ya.
Jadi kalau dosis obat 80 mg ternyata akan meluruh atau tersisa 75% dari dosis sebelumnya, kira-kira setelah 4 jam masih ada berapa dosis yang di dalam tubuh setelah kita minum gitu ya. Ya sudah, kita bisa mengikuti persamaan eksponensial atau fungsi eksponensial tapi dia peluru. Kita diketahui N awalnya adalah 80 mg. Proses peluruhan A-nya itu adalah 75% atau 0,775. 0,75 itu juga bisa dibentuk sebagai 3/4 gitu. Itu untuk A-nya. Nah, berarti persamaan Fx-nya itu bisa dibentuk sebagai 80 dikali 0,75 dipangkatkan X karena dia meluruh. Nah, yang ditanya apa? Setelah 4 jam. Berarti F4 itu sama dengan 80 dikali 0,75 dipangkatkan 4. Atau kalau mau dibentuk pakai cara yang kedua juga boleh pakai 3/4. Bebas teman-teman mau menghitung pakai yang mana. Oke, itu juga hasilnya nanti akan sama. Berarti ini 80. Yang ini hitung pakai kalkulator boleh. 0,75 dipangkatkan 4 karena desimal. Kalau yang ini masih bisa kita lakukan. 3/4 per 4/4. Oke, 3/3 tadi 27. Berarti kalau 3/4, 27 kali 3. 27 kali 3 berapa? 81. Oke, 81. Oke, berarti 80 dikali 81 per 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Itu baru 4/3, 64. Berarti kalau 4/4, 64 dikali 4. Berapa hasilnya? 256. Oke, 256. 56. 256. Berarti kita punya 256. Yaudah, kita sederhanakan 80 kali 81 per 256. Nah, ini juga bisa disederhanakan menggunakan kalkulator. Atau yang ini, 0,75 pangkat 4 berapa? Boleh dihitung? Berapa? 0,75 pangkat 4? Udah ketemu belum? Jawabannya adalah 0,31 dan seterusnya ya. 0,31664. Itu adalah yang sudah dipangkatkan 4. Oke, berarti kita akan membentuk, kita kalikan ini 25,3125. Atau bentuk bulatnya itu adalah 25 miligram. Ini juga bisa dibentuk pembulatan 25 miligram. Oke, sampai sini dulu. Apakah paham? Oke, yuk kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu, Lila dan Sofia. Gak apa-apa kalau mau ditanyakan dulu, jangan malu-malu ya.
Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjutkan dulu. Ini ada kasus game leveling. Jadi di dalam sebuah game, kekuatan musuh itu dimodelkan sebagai PL sama dengan 150 dikali 101,2 pangkat L. Nah, kalau sudah diberi persamaan eksponensialnya atau diberikan fungsinya, itu cukup mudah, tinggal substitusikan aja L-nya ini ke dalam sini. Berarti kita akan punya P5 itu sama dengan 150 dikali 1,2 dipangkatkan 5 gitu ya. Berarti kita akan memperoleh berapa tuh? 150 1,2 dipangkatkan 5 itu ada di sekitar 2,488. 2,488. Berarti tinggal kita kalikan hasilnya menjadi 373,248. Nah, ini pendekatannya gitu. Oke, itu dulu untuk materinya. Ada yang bertanyakan sebelum kita latihan soal? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, coba kita cek kelima soal ini. Boleh dikerjakan dulu selama 5 menit secara mandiri. Kalau tidak bisa, langsung raise hand atau langsung on mic aja, Kak. Nomor ini bagaimana cara mengerjakannya. Nanti tinggal jawab benar atau salah. Dah, itu aja dulu untuk yang latihan pertama. Nanti kita akan cek bareng-bareng. Sebenarnya dia bentuknya benar atau salah. Oke, Kak Ditra berikan waktu 5 menit. Silakan dicoba. Nanti kalau ada yang ditanyakan, jangan sungkan. Langsung aja boleh. Bisa atau ada kendala? Kalau ada kendala langsung bilang ya.
Aku bingung nomor 4, Kak. Nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kalau begitu, Sofia sudah? Udah. Sudah, yuk kita bahas yuk. Dari nomor 1, X pangkat 3 dikali X pangkat 4 sama dengan X pangkat 12. Benar atau salah? Salah. Salah. Seharusnya jawabannya berapa? X pangkat 7. Pangkat 7, yang mana X pangkat 3 memenuhi sifat perkalian. Berarti pangkatnya harus Jumlah. jumlah. Gitu, oke. Betul ya. Oke, yang nomor 2 jawabannya bagaimana? A Benar. kuadrat, benar. Gitu ya. Jadi A pangkat 2 dipangkatkan 3, 2 kali 3, 6, betul. B pangkat min 1 kali 3, min 3, betul ya. Oke, ini benar. Kalau nomor 3 benar atau salah? Benar. Benar. Alasannya Karena kan dia jadi 1/7 1. kuadrat gitu ya. Ya, Berarti 1/49. Oke. Kalau nomor 25, benar atau salah? Masih bingung? bingung aku. Oke, nomor 4, kita pakai basis yang dasar. Basis paling sederhana. 25 dipangkatkan 1/2. Berarti basisnya adalah 5 Berat. 5 kuadrat dipangkatkan 1/2. Berarti tinggal kita coret, hasilnya adalah 5 pangkat 1 atau 5. Gimana? Sekarang mulai paham? Dah. Dah. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, belum ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. M ditambah N dikuadratkan, hasilnya M kuadrat tambah N kuadrat, salah atau benar? Benar. Benar. Salah. Oh, Tadi salah. kalau penjumlahan adalah tidak boleh seperti ini. Kayak yang tadi, M ditambah N dikalikan M tambah N. Yang mana kayak tadi, A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini lebih ke masuknya persamaan polinomial. Yang di sini tadi, ini gitu. Berarti kalau M ditambah N kuadrat artinya adalah M kuadrat ditambah 2mn ditambah n kuadrat. Ini bentuknya. Bisa? Sekarang sudah kebayang membedakan eksponensial dan polinomial? Bisa? Ayo, bisa nggak? Oke, Sofia dan Kalila, ada pertanyaan? Belum? Udah. Oke, kalau belum, kita akan lanjutkan dulu. Oke, di sini ada latihan lagi, karena dari tadi Kak Ditra sudah menjelaskan, berarti sekarang tugasnya adalah mencoba, kayaknya ini mudah ya, Kak Ditra jelaskan aja dulu deh untuk yang paket 1. Tulis 6 pangkat 4 sebagai perkalian berulang. Berarti cukup 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kayak gitu kan ya? Betul? Oke, kalau kedua, hitung 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Tadi kita sudah mendapatkan nilainya adalah 64. 10 pangkat 0 itu adalah 1. 3 pangkat min 3 menjadi pecahan. Berarti 3 pangkat min 3 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Atau sama dengan 27. Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Bisa? 1 sampai 4 ada pertanyaan dulu tidak? Enggak. Enggak. Oke, kalau begitu kita masuk ke 81 pangkat setengah. Basis dasarnya berapa? 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Selain 9, 9 bisa disederhanakan berapa kali berapa? Oh ya, 3. 3. Berarti kita punya 3 pangkat. Oh, 9 juga boleh. Kita mulai dari 9 dulu deh. Karena ini kebetulan pangkatnya setengah. Ini juga boleh. 9 kuadrat dipangkatkan setengah. Berarti kita bisa coret duanya. Berarti kita akan mendapatkan 9. Tapi kalau pakai basis 3, caranya lebih panjang. 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/2. Itu kan ya? Berarti ini 3 dengan 2 masih sisa 1. 3 pangkat. No, 81 3 pangkat 4. Ya enggak? 81 itu adalah 3 pangkat 4. Dipangkatkan setengah. Karena 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, baru 81. Berarti 3 pangkat 4. Oh iya deh. Ya kan?
Berarti 4 bagi 2, 2. Maka kita mendapatkan 3 kuadrat sama dengan 9. Gini juga boleh, nggak masalah. Mana yang basisnya menurut Lila dan Sofia paling mudah itu yang digunakan. Itu nggak ada aturan yang mengikat untuk harus pakai basis ini. Nggak boleh nggak gitu. Itu nggak. Mana cari basis yang terlihat lebih mudah untuk disederhanakan itu jauh lebih baik. Oke, paket yang kedua. Di sini akan Kak Ditra kasih pemahaman lagi di bagian yang mudah, karena nanti teman-teman akan mengerjakan bagian yang sedang dan sulit gitu. Oke, kita akan punya X pangkat 4 dikali X pangkat 7. Berarti hasilnya X pangkat berapa? Ayo, hasilnya. Hmm, X pangkat benar. 11. 11. 7 tambah 4 itu adalah 11. Oke. Sekarang sederhanakan. A pangkat 9 dibagi A pangkat 3. Berarti A pangkat 9 dikurang 3. 3. Hasilnya berapa? A pangkat A pangkat 6. 6. Oke, nomor 8. Y kuadrat dipangkatkan 5. Berarti Y pangkat 2 dikalikan 5. Sama dengan Y pangkat 10. 10. Nomor 9. 27 dipangkatkan 1/3. Basis sederhananya berapa? 3. 3. Oke, berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Kita coret 3-nya, berarti kita mendapatkan 3 pangkat 1 sama 3. Bisa? Bisa. Oke, ke nomor 10. Itu ada 2 pangkat X sama dengan 32. Basis 32, 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 kali 1, 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, Berarti 2 pangkat 5. pangkat 5. Oke, berarti 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 5. Artinya persamaan basisnya sudah sama, kita cukup ambil persamaannya. X sama dengan 5. Gitu. Bisa? Bisa ya? Oke, itu untuk yang sederhana. Oh, ternyata Kak Ditra punya slide coret. Tapi tadi muat ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, sekarang mencoba. Boleh dipilih soal yang mau dicoba secara mandiri. Mau berapa soal yang mau dicobain? 3-3, gimana? Kalau 3-3 aman nggak? 3-3 ya. Berarti ini. Oke, ini Lila, terus Sofia, terus ini juga Lila, ini Sofia, terus ini Lila, yang ini Sofia. 3-3 ya. Boleh dicoba. 3-3 nanti kita bahas bareng-bareng biar terbahas semuanya. Waktunya nggak harus 5 menit, kayaknya yang ini cukup 8 menit juga boleh dari 3 soal. Ntar kita bahas.
Ada terkendala tidak teman-teman atau masih lancar mengerjakannya? Nggak ada. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada aman semuanya.
Ada kendala tidak teman-teman? Sudah? Sudah, tapi yang nomor 5 aku bingung. Gak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau Sofia, aman? Aman, tapi yang nomor 6 bingung. Belum? Gak apa-apa, yuk kita bahas bareng-bareng ya abis ini. Oke. Bentar. Kayaknya Kak Ditra menyediakan slide untuk pembahasan yang kosong supaya lebih lebar. Yuk. Oke, kita bahas dari punya bagian nilai dulu ya, nomor 1. Ya, nomor 1 masih cukup sepertinya di sini. X pangkat 4 dipangkatkan min 1 dulu berarti ya. Dipangkatkan min 1, Y kuadrat dipangkatkan min 1. Tintanya jelek. Jangan biru berarti. Nih, di sini X pangkat 4, Y kuadrat dipangkatkan min 1 dikalikan X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti X pangkat 4 dipangkatkan min 1, Y pangkat 2 dipangkatkan min 1. Gitu kan ya. Terus yang ini X kuadrat dikuadratkan dikali Y pangkat 3 dikuadratkan. Oke, berarti hasilnya berapa, Lila? 4 kali min 1 kan min 4 ya? X min 4, Y pangkat min 2. Terus yang ini X pangkat 4, Y pangkat 6. Gini nggak dapatnya, Lila? Dapatnya sama nggak? Sama kan? Sama. Oke, berarti kita tinggal lakukan dengan perkalian. X pangkat min 4 ditambah 4, Y pangkat min 2 ditambah 6. Berarti kita akan memperoleh X pangkat 0, Y pangkat 4. Sama dengan 1 dikali Y pangkat 4. Hasilnya Y pangkat 4. Sama hasilnya seperti ini? Beda. Hasil Kak Lila berapa? Nggak apa-apa. X, Y pangkat 3. X, Y pangkat 3. Salahnya di mana? Beda di mana coba? Salahnya itu pas dijumlahinnya. Oh, yang min 4 tambah 4 ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Y-nya pangkat 3 berarti. Iya. Ya udah. Hasilnya seperti ini. Bisa dipahami, Sofia dan Lila? Bisa tidak? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. 2A pangkat min 3, B pangkat 2 per 6A pangkat 2, B pangkat min 1. Oke, boleh Sofia awalnya berarti 2 per 6 gitu kan ya? Betul? Iya, Oke, terus A pangkat min 3 kita kurang dengan 2 gitu kan ya? Karena pangkatnya yang di bawahnya adalah 2. Terus B-nya gimana? B pangkat 2 dikurang negatif 1. tuh. Berarti 2 per 6 itu adalah 1 per 3. Min 3 min 2 hasilnya berapa? Min 5. Min 5. Berarti A pangkat min 5. B pangkat berapa? 2 min min 1. 3. Min, 3-nya positif ya? 3 positif. Berarti kita mendapatkan B pangkat 3 per 3A pangkat 5. Ini bentuk positifnya, betul? Betul. Betul ya, yang A pangkat min 5 tinggal diubah sedemikian rupa. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, kita cek. 8A pangkat 3, B pangkat min 2 dipangkatkan 1 per 3. Berarti kita punya 8 pangkat 1 per 3, gitu kan ya? Terus Iya. A pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3, serta B pangkat min 2 dipangkatkan 1 per 3. Oke, basisnya berapa, Sofia?
Yang 8? 2 2. pangkat Berarti 2 pangkat 1. 3 dipangkatkan 1/3. Yang ini tinggal kita coret, berarti A pangkat 1. Yang ini jadinya B pangkat min 2/3, gitu kan ya? Iya. Min 2/3. Oke, berarti ini kita coret 2 pangkat 1, 2, A, B pangkat min 2/3. Sama seperti ini, Sofia hasilnya? Sama. Sama. Oke, kita bentuk negatifnya kita buang. Berarti 2A per B pangkat 2/3. Gitu. Oke? Oke. Iya. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Oke, kita lanjut ke nomor 4. P pangkat min 2, Q pangkat 3. Dipangkatkan min 2. Ini lila ya kalau nggak salah. P pangkat 3, Q pangkat min 1. Lila betul? Oke, Bentar. berarti P-nya min 2 kali min 2, gitu kan ya? Q-nya berarti 3 kali min 2 per P pangkat 3 dikali Q pangkat min 1. Oke, yang dikalikan hasilnya berapa? Min 2 kali min 2? 4. 4. Positif ya, min kali min. Oke, P pangkat 4 dikali Q, 3 kali min 2. Min 6. Oke, per P pangkat 3 dikali Q pangkat min 1. Kita gunakan operasi pembagian, berarti P pangkat 4 dikurang 3 dikali Q pangkat min 6 dikurang negatif 1. Berapa hasil yang diperoleh? Boleh disebutkan dulu sebelum Kak Ditra tulis? Eh, P P pangkat pangkat 1. 1. Ya udah P aja, Q pangkat Q pangkat min 7. Ayo, min Eh, kali min oh, positif. Berarti hutang 6 dibayar 1. Hutang 6 dibayar 1 sisa eh, 5. 5. Oke, berarti P Q pangkat min 5. Kan hutang, ya kan? Berarti P per Q pangkat 5. Ini bentuk positifnya. Bisa? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Oke, kalau sudah bisa, kita next ke nomor 6. Nomor 6, bagian Sofia atau Lila tadi? Sofia. Aku. Lila. Nomor 5 Lila ya? Oh, Iya, nomor 5 Lila. iya iya deh. 5. Oke, aku Oke, dengeran 6. 3M kuadrat N. Iya, tadi kayaknya Kak Ditra salah nyebut juga. Harusnya kita 5 dulu, buru-buru ke nomor 6. Oke, 3M kuadrat, 3M kuadrat, N pangkat berapa? Coba sebutkan aja Lila soalnya. Eh, min, loh, aku langsung nulis ini. Oh, langsung itunya ya ada. Min 4 per 6M pangkat min 1. N-nya berapa nih? 2. N-nya kuadrat. Dipangkatkan negatif 1. Oke, ide Lila gimana? Aku jadinya min min 3. Oke, ada trik di sini. Nggak apa-apa, yuk kita bahas. Karena Kak Ditra belum ngejelasin yang ini juga. Kalau pangkatnya negatif, kita bisa ubah. Jadi gini, 6M pangkat min 1, N kuadrat per 3M kuadrat, N pangkat min 4. Ini pangkatnya berubah jadi positif 1. Jadi penyebutnya ditukar jadi pembilang. Bilang. Begitu pula dengan pembilangnya diubah jadi penyebut. Nah, itu nggak masalah. Yang penting dalamnya tetap ya, nggak ada yang berubah. Mau dia negatif, mau dia positif, mau pindah ke bawah atau ke atas, dia tetap seperti semula. Yang pindah itu cuma pangkatnya doang. Oke? Ya udah, berarti kita akan punya 6/3 M pangkat min 1 dikurang 2, N pangkat 2 dikurang negatif 4. Ini kan sudah berdasarkan sifat pembagiannya kan, karena dipangkatkan 1, nggak berubah apapun. Oke, berarti kita punya ini, tinggal kita kerjakan. 6 bagi 3, 2, M, min 1, min 2. Hutang 1, hutang lagi 2, hutangnya jadi 3. Gitu kan ya? 3. Berarti min 3. N, 2 dikurang negatif 4. Min kali min positif, 2 tambah 4 berapa? 6.
6. Oke, berarti kita akan mendapatkan N-nya itu pangkat 6. Maka kita akan memperoleh 2N pangkat 6 per M pangkat 3. Kita ubah jadi positif. Bisa sampai di sini? Bisa. Bisa ya. X pangkat setengah, Y pangkat min 3 per 4. X pangkat setengah, Y pangkat 3 per 4. Oh, min. Sorry, ini min. X pangkat min seperempat. Y-nya berapa? Y-nya pangkat setengah. Ini soal punyanya Sofia ya. Betul? Betul. Dipangkatkan 2. Oke, berarti kita tidak perlu sulit-sulit. Kita tinggal operasikan berdasarkan pangkat dipangkatkan. Berarti X pangkat setengah dikalikan 2. Y pangkat min 3 per 4 dikalikan 2 per X pangkat min seperempat dikalikan 2. Y pangkat setengah dikalikan 2. Kayak gitu kan ya mengerjakannya, Sofia? Iya. Oke, berarti setengah kali 2 berapa? Kita coret 1. Oke, berarti X pangkat 1. Y-nya berarti berapa? 4 dengan 2 bisa dicoret kan ya? Berarti sisa 2. Berarti Y pangkat min 3 per 2. Betul? Betul. Betul. Baru kita bagi. Ini juga bisa kita coret. Sisa 2. Berarti X pangkat min 1 per 1 per 4. Dikali Y. Ini habis ya? Y pangkat 1 aja kan ya? Oke, Iya. berarti tinggal kita operasikan X dengan X, Y dengan Y. Oke, Lila tetap memperhatikan supaya bisa paham juga bagian soal yang nomor 6. Berarti X pangkat 1 dikurang negatif 1 per 4. Dikali Y pangkat min 3 per 2 dikurangi 1. Yaudah, kita tinggal pakai pecahan, coretan di sebelah kanan sini. 1 ditambah seperempat. Berarti dia jadi 3 berapa? Penyebutnya 4, berarti berapa? 4 tambah 1, sama dengan 5 per 4. Sedangkan untuk yang min 3 per 2 dikurang 1, penyebutnya sama-sama 2, berarti min 3 min 2. Berarti min 5 per 2. Min 5 per 2. Berarti kita akan memperoleh X pangkat 5 per 4 dikali Y pangkat min 5 per 2. Atau kalau mau dibentuk positif jadinya X pangkat 5 per 4 per Y pangkat 5 per 2. Sampai sini masih bingung atau sudah paham? Atau mulai paham? Gimana? Bisa? Bisa. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, itu pelajaran pada hari ini. Gitu ya. Oke, Kak Ditra mohon maaf tadi off cam. Karena kalau off cam, Kak Ditra ini ngeredupin cahaya laptop. Karena tadi agak sedikit pedes. Nah, yuk. Dari sini ada pertanyaan dulu, Lila dan Sofia. Belum? Biasanya presensi tutornya yang ngehadirin atau kalian masuk platform sama Kak Willy? Masuk platform nggak kalian? Oke, Kak Ditra cek. Kak Ditra saja deh kalau begitu yang buat presensinya. Kalian jangan coba kerjakan refleksi ya yang di platform. Hanya sebenarnya ngisi refleksi saja sih 3 soal kayak paham atau tidak. Ada nggak linknya? Ada sih aku. Jarang masuk kah? Masuk nggak biasanya? Masuk aja kerjain ya, supaya tutor tahu perkembangan hari ini tuh seperti apa dari selain mengajar di kelas, tapi ada secara bukti pengerjaan refleksinya. Tahu kalau nggak buka aja masuk biar jadi presensi sekalian. Klik linknya, ada kan? Yang learn.algonova. Nanti kerjakan taks kedua yang ada sekitar 5 butir soal sebagai refleksi.
Nah ya, kayaknya sudah pada mengerjakan refleksinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Lila dan Sofia? Belum? Oke, kalau belum, Kak Ditra punya soal banyak. Jadi nanti kalau mau dikerjakan, oh, Kak Ditra contohkan deh yang persamaan eksponensial dari tadi kita cuma ada satu soal. Kak Ditra tambahkan 4 menit ya. Kita selesai di 11.40. Nggak apa-apa ya. Jadi 100 menit pertemuannya. Aman? Aman ya. Oke, Kak Ditra contohkan sekitar satu atau dua soal dari persamaan eksponen yang ini. Mau pilih soal yang mana? Coba. Boleh pilih, nanti Kak Ditra bantu kerjakan. Nanti sisanya kalian secara mandiri. Coba. Karena Kak Ditra ada bang soal banyak nih. Ayo. Lila mau pilih nomor berapa? Sofia mau pilih nomor berapa? Keburu waktunya lewat nih, ayo. 6. 6. 6. Oke, 6. Sofia milih berapa? Hmm, 4. 4. Oke, nomor 4. 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 32. Oke, jadi kuncinya Lila dan Sofia ingat basis dasarnya gitu ya. Oke, kita di sini punya 8 dan 4 untuk nomor 6. Berarti 8 itu basisnya adalah 2, ya kan? Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan X plus 1. Yang ini juga dibuat basisnya jadi 2. 2 2 pangkat kuadrat 2. Ya, dipangkatkan 2. 2X min 1. Itu kan ya? Satu. Berarti Mm-mm. 2 pangkat 3 kali X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2X min 1. 1. Berarti ini kita akan mendapatkan 2 pangkat 3X plus 3. Itu kan ya? Sama dengan 2 pangkat 4X min 2. 2-nya sudah sama, tinggal buat Udah. 3X tambah 3 sama dengan 4X dikurang 2. 2. Oke, berarti 3 tambah 2 sama dengan 4X dikurang 3X. Gitu kan ya? Sama aja ya, mau kanan atau kiri bebas. Itu boleh. Berarti 5 sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 5. 5. Oke, paham? Nomor 6? Paham. Paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Karena di sini basisnya sudah paling sederhana 2, maka 32 ini juga kita jadikan basis 2. 2. Basis 2-nya berarti 2 pangkat 5. 5. Oke, berarti kita coret, basisnya udah sama, berarti kita punya persamaan karakteristiknya 3X min 2 sama dengan 5. Maka 3X sama dengan 5 ditambah 2. Maka X sama dengan 7/3. Bisa? Bisa tidak? Enggak. Ya. Oke, sudah di akhir. Kita sudah hampir 100 menit. Nanti soal yang lain boleh dicoba secara mandiri di rumah sebagai bentuk worksheet ataupun PR gitu ya. Jadi biar lebih jago lagi mengerjakan soalnya dari soal-soal yang sudah diberikan. Nanti bisa tonton recordnya kalau belum paham atau bisa tanya langsung nanti ke Kak Willy sebagai tutor asli gitu ya. Untuk menjawab soal-soal yang dirasa masih sulit. Kak Ditra punya banyak banget nih. Kalau boleh dicek, ini ya. Masih ada soal cerita, ada latihan soal HOTS, ada aktivitas kolaboratif. Itu nanti bisa dikerjakan. Lalu nanti ada PR utama, bisa dikerjakan, tapi kalau sama Kak Ditra bebas mau dikerjakan atau tidak, tapi disarankannya dikerjakan. Karena kan untuk pertemuan berikutnya sudah bersama dengan Kak Willy gitu ya. Jadi Kak Ditra nggak akan memaksakan untuk dikumpulkan ke Kak Ditra. Boleh dikerjakan, tapi nanti dibahasnya bersama dengan Kak Willy. Jelas? Jelas Jelas. ya? Oke, kalau sudah jelas ada pertanyaan kembali sampai di akhir pelajaran? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, Kak Ditra cukupkan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang masih kurang. Oke, semangat selalu belajar matematikanya dan nanti ketika sekolah harus jauh lebih semangat. Ketika sudah masuk SMA kan sama-sama kelas 10 berarti kalian bentar lagi MPLS ya. Itu Aku udah. saja. Oh, cepet banget sekolahnya. Keren-keren. Sofia udah MPLS belum? Udah juga? Belum. Belum. Oke, semangat untuk yang menempuh MPLS. Biasanya suruh bawa yang aneh-aneh nggak kalian? Enggak sih. Ya udahlah kalau nggak. Kita tutup yuk kelasnya dengan berdoa menyudahi belajar. Supaya lebih berkah. Kita berdoa menyudahi belajar dimulai. Oke, selesai. Dan sampai jumpa kembali.
dengan Kak Willy. Oke, Ya, kita tutup. makasih banyak, Wassalamualaikum Kak. warahmatullahi Makasih, Kak. wabarakatuh. Selamat siang. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.